Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan semangat menjalani hari ini. Buat yang sedang berjuang mencari pekerjaan, semoga segera menemukan jalan terbaiknya. Dan buat yang sedang bekerja keras meski lelah, ingat, masih banyak yang ingin berada di posisi kalian. Kali ini saya ingin mereview film tentang polisi korup. Langsung saja ke ceritanya, dan selamat menyaksikan. Film ini berlatar di kota Boston, Amerika Serikat. Cerita dibuka dengan Spencer, mantan polisi jujur yang malah apes 5 tahun hidupnya dihabiskan di penjara gara-gara menghajar bosnya sendiri. Tepat di hari kebebasannya, harusnya Spencer bisa keluar dengan senyum lebar. Tapi sayangnya, ada napi yang enggak move on sama dia. Bukannya pamit baik-baik, si napi ini malah ngajak teman-temannya buat ngeroyok si Spencer. Katanya sih buat kenang-kenangan sebelum keluar. Gotcha. Begitu akhirnya keluar menghirup udara bebas, Spencer langsung disambut oleh Henry, teman lamanya yang sesama veteran polisi. Gak lama kemudian datanglah sang mantan istri yang niatnya ingin menyambut kebebasan Spencer juga, tapi karena mentalnya belum siap alias masih kikuk, Spencer langsung ngajak Henry cabut secepat mungkin biar nggak perlu drama reuni dadakan di depan penjara. Spencer sempat mengira ia akan menjalani hari-harinya seorang diri, namun dugaan itu keliru. Henry ternyata membawa seorang mantan tahanan lain bernama Hawk untuk tinggal bersama. Henry menjelaskan bahwa mendiang ayah Hawk adalah sahabat lamanya sejak masa SMA. Give me my dog. Come here, baby. Come here. Sejenak cerita beralih kepada Boylan, kapten polisi yang 5 tahun lalu menjadi alasan Spencer harus mendekam di penjara. Dalam perjalanan pulang, Boylan menerima sebuah panggilan darurat dari rekan kerjanya yang memintanya segera datang ke sebuah terminal bus. Tanpa banyak bertanya, ia pun mengubah arah, namun di tengah perjalanan itulah sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Perlahan terungkap bahwa semua ini bukan kecelakaan, melainkan sebuah jebakan yang telah disiapkan. Orang yang memanggilnya tadi ternyata bersekongkol dengan para penjahat untuk menjebaknya. Tak ada yang benar-benar tahu kesalahan apa yang telah dibuat Boylan perbuatan di masa lalunya. Namun, sebelum ia sempat memahami situasi, salah satu pelaku mendekat dan mengeluarkan pisau dari balik jaketnya dan keesokan paginya suasana berubah drastis. Terry ditemukan tewas oleh sang istri di dalam mobil pribadinya yang telah rusak parah. Tak lama berselang kabar kematian Kapten Boylan dan Terry pun menyebar luas, mengguncang seluruh kota Boston. Hasil penyelidikan sementara menyimpulkan bahwa Terry diduga mengakhiri hidupnya sendiri setelah lebih dulu menghabisi nyawa Boylan. Sebuah tragedi yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. And what sources are calling? Spencer yang menyaksikan berita itu merasa tidak bisa menerima kesimpulan penyelidikan tersebut. Ia mengenal Terry sebagai sosok polisi yang lurus dan berdedikasi, seseorang yang menurutnya mustahil melakukan perbuatan seperti itu. Karena tak lagi menaruh kepercayaan penuh pada pihak kepolisian, Spencer semakin yakin bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Ia pun mendatangi Tia, yaitu istri dari Terry, untuk mencari jawaban, menanyakan apakah Terry pernah memiliki masalah dengan Boylan. Namun, Tia menjelaskan bahwa hubungan keduanya justru sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan kerap minum di bar yang sama. Faktanya itu justru mendapatkan kecurigaan Spencer. Sebelum berpisah, ia meminta Tia untuk selalu waspada. Sementara itu, Spencer memutuskan melangkah sendiri menuju bar yang biasa menjadi tempat berkumpul para petugas kepolisian, mencari potongan kebenaran dan mungkin sengaja disembunyikan. Sesampainya di bar yang dituju, Spencer menemui salah satu rekan terdekat Terry. Ia mencoba menggali apa sebenarnya yang terjadi di antara Terry dan Boylan sebelum tragedi itu terjadi. Will. We'll take a piss. Celebrated when you got locked up. Belum lama percakapan itu berlangsung, beberapa anggota kepolisian lain memasuki bar. Salah satunya adalah si McLean, sosok yang kini menduduki jabatan sersan menggantikan Terry. Sejak awal kehadiran Spencer terasa tidak disambut. Tatapan dan sikap mereka menunjukkan kecurigaan soal Spencer bukan datang untuk sekedar bernostalgia, melainkan tengah menelusuri sesuatu yang sangat sensitif.
bagi McLean dan rekan-rekannya. Kehadiran Spencer di wilayah ini dianggap sebagai ancaman tersembunyi. Ketegangan pun menggantung di udara menandai awal dari masalah. Gimme, Spencer. Setelah dipukuli dan dipaksa keluar dari bar, Spencer tidak langsung pergi begitu saja. Di tengah langkahnya, pandangannya tertuju pada sebuah kamera pengawas milik toko di seberang jalan. Ia menyadari mungkin di sanalah potongan kebenaran tersembunyi. Spencer pun mencoba meminta rekaman CCTV tersebut. Namun pemilik toko menolak dan tidak ingin terlihat. Merasa waktunya terbatas, Spencer akhirnya mengambil rekaman itu dengan caranya sendiri. Tanpa menunda, ia meminta bantuan Hawk untuk memeriksa isi rekaman tersebut, berharap gambar-gambar itu mampu menjawab kecurigaannya. Potongan demi potongan akhirnya mulai tersusun. Kendaraan yang menabrak Boylan malam itu memang terbukti sebagai mobil van milik Terry. Namun satu hal yang jelas, Terry bukanlah orang yang berada di balik kemudi. Pengemudinya adalah sosok yang sebelumnya terlihat bersama Terry di mobil sport berwarna kuning. Dari rangkaian fakta tersebut, Spencer menarik satu kesimpulan penting: kematian Boylan telah direkayasa. Sebelum bukti sengaja diarahkan untuk menjadikan Terry sebagai kambing hitam, menempatkannya sebagai tersangka utama atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Saat menelusuri area tempat kejadian perkara, Spencer menemukan sebuah petunjuk kecil yang justru terasa mencolok, yaitu sebatang tusuk gigi yang tertinggal di lokasi. Bagi orang lain, benda itu mungkin tak berarti apa-apa. Namun, bagi Spencer, temuan tersebut langsung mengarah kepada satu nama, yaitu Driscoll. Ia mengenal betul kebiasaan laman Driscoll yang hampir selalu menggigit tusuk gigi dimanapun kapanpun. Didorong rasa curiga, Spencer pun segera menemui Driscoll untuk meminta penjelasan. Kini Driscoll telah menduduki posisi yang sebelumnya dipegang oleh Boylan. Ketika ditanya soal temuan di TKP, Driscoll dengan tegas membantahnya, mengklaim bahwa ia sama sekali tidak pernah berada di lokasi kejadian. Setelah menemui Driscoll, Spencer mendatangi tempat latihan tinju tempat Hawk berlatih. Atas saran Spencer, setelah beres latihan tinju bersama si Hawk, mereka pun pergi ke salah satu kafe untuk membeli segelas cangkir kapal api. Dan tidak sengaja Spencer bertemu dengan sang mantan yang bernama Davis. Dia menanyakan kenapa setelah keluar dari penjara si Spencer tidak mengunjungi dirinya. Setelah sesaat itu, karena Johnny sangat tidak kuat dan tidak terbendungkan, Spencer mengajak Davis untuk memberi sedikit susu kental manis untuk dirinya. Secara kebetulan sesaat keluar dari kafe setelah ngopi dan indahoy, Hawk secara tidak sengaja melihat mobil sport kuning yang sama persis saat mengecek CCTV waktu itu. Sehingga Spencer langsung refleks mengejar mobil itu. Gara-gara indahoy barusan, lutut Spencer tidak mampu mengejar mobil. 89053QG. Tetapi si Hawk dengan pintar dan mengamati plat nomornya. Tanpa menunda waktu, Spencer dan Hawk mulai menelusuri identitas mobil sport kuning yang mencurigakan itu atas nama Charlie, seorang bandar narkoba berpengaruh. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hubungan antara Terry dan menyadari arah masalah yang berikutnya berbahaya. Ditemani Henry, ketiganya berhenti di sebuah halte bis di seberang jalan. Di tempat itu, Spencer menjelaskan siapa sebenarnya Charlie. Bukan hanya dikenal dengan bandar besar, Charlie juga merupakan pembunuh bayaran yang tak ragu menghabisi targetnya. Namun anehnya, meski reputasinya sudah lama diketahui, pihak kepolisian seolah tak bisa dan benar-benar menyentuhnya. Going on here. Gloria was news kid. I watched her grow up. When developers came to South. Spencer kemudian teringat pada sebuah kejadian di masa lalu 10 tahun silam saat ia masih bertugas sebagai polisi. Ia ditugaskan mengamankan proses gentrifikasi di wilayah Utah. Banyak warga yang terpaksa angkat kaki karena tak sanggup memenuhi tuntutan biaya tanah. Di tengah situasi itu, ada seorang gadis muda yang tegas menolak proyek tersebut. Gloria comes home and finds her cat nailed to the door. And a suspicious vehicle. 2 minggu kemudian, Spencer menemukan gadis itu telah tewas dibunuh. Peristiwa itu menjadi salah satu alasan mengapa Charlie selalu melekat sebagai simbol kekerasan yang tak pernah disentuh hukum. Meski kasus kematian gadis itu telah dilimpahkan ke unit pembunuhan, Spencer tidak bisa begitu saja bersikap acuh.
Ia merasa ada ketidakadilan yang perlu diungkap dan mencoba ikut terlibat dalam penyelidikan. Namun upayanya berakhir sia-sia, kasus tersebut justru ditutup dengan cepat oleh pihak berwenang. Tak tinggal diam, Spencer akhirnya memilih bergerak sendiri dari penyelidikannya. Ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang dengan jelas memperlihatkan pembunuhan terhadap gadis tersebut. Namun bukti itu tak menyebut rekaman itu sebagai manipulasi, bahkan menganggapnya sekadar hasil rekayasa teknologi AI. Sikap itu membuat Spencer muak. Baginya, kasus ini bukanlah sekedar penegakan hukum, melainkan soal kemanusiaan yang sengaja dihapuskan. Diliputi amarah, Spencer mendatangi rumah Boylan untuk menuntut penjelasan. Perdebatan pun mulai berubah jadi kekerasan. Spencer meluapkan seluruh emosinya hingga Boylan babak belur. Dari sini peristiwa inilah semua berawal, alasan mengapa adegan awal film Spencer harus menjalani hidup di balik jeruji besi. Setelah mendengar kisah masa lalu Spencer, Hawk merasa tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk membantu hingga kasus ini benar-benar terungkap. Keesokan harinya, Hawk yang sejak tadi mengawasi segera memberitahu Spencer. Tanpa membuang waktu, Spencer langsung mengikuti pergerakan Charlie. Dengan pengalaman dan instingnya, Spencer mampu membututi Charlie tanpa menarik perhatian. Di sana, Spencer menyadari kehadiran dua agen FBI. Spencer pun menghampiri mereka dan menawarkan kerjasama untuk mengungkapkan kasus ini. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Dengan sikap dingin dan penuh percaya diri, pihak FBI memilih berjalan sendiri, menegaskan bahwa mereka memiliki agenda kepentingan masing-masing. Spencer kemudian kembali ke penjara bukan sebagai tahanan, melainkan untuk menemui seorang rapper terkenal yang masih mendekam di balik jeruji besi. Spencer membutuhkan informasi penting darinya, namun sang rapper menolak bekerja sama dan memilih bungkam. Situasi pun berubah menjadi tegang. Demi mendapatkan jawaban, Spencer akhirnya melontarkan ancaman dengan menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan perselingkuhan istri si rapper dan memaksakan berada di posisi terdesak. The fuck do you? Did you say that? He asked her if she wanted to have a drink. She said yes. Ancaman Spencer ternyata berhasil. Sang rapper akhirnya angkat bicara dan menyebut satu nama penting, yaitu Wonderland. Mendengar itu, Spencer segera menemui seorang jurnalis yang ia percaya untuk mencari tahu arti di balik nama tersebut. Dari salah satu terungkap bahwa Wonderland merupakan sebuah lokasi yang sedang disiapkan sebagai pusat bisnis ilegal dan perjudian gelap. Tempat itu dirancang menjadi ajang pertemuan para mafia sekaligus sarana untuk menyuap aparat kepolisian agar semua aktivitas haram berjalan dengan mulus. Time with my grandfather, I thought it was reopening. I was hoping to see. Fact, I have one. Okay, No. all right. Sorry about that. Di sisi lain, jenazah Boylan dimakamkan secara resmi dan penuh penghormatan. Setelah proses otopsi selesai, perlakuan itu sangat berbeda dengan yang diterima Terry, yang jasadnya justru seolah diabaikan begitu saja. Pada adegan berikutnya, Driscoll terlihat mengajak beberapa polisi korup untuk berbicara secara tertutup. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan bahwa si Spencer telah mengetahui seluruh kebenarannya dan menurut mereka hanya ada satu cara paling efektif yang menghentikannya, yaitu untuk membunuhnya. The cat and the bell. Sure we get. It's a place and you gotta just kill the cat. Saat lapar mulai menyerang, Spencer berhenti di sebuah kafe untuk makan siang dan memesan ayam bakar favoritnya. Namun tanpa ia sadari, tempat itu sudah lebih dulu dipenuhi oleh orang-orang yang menunggunya. Ketika situasi mendadak berubah dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Berkat pengalaman bertarung yang ia miliki, Spencer mampu bertahan dan melawan para penyerangnya. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan situasi mulai berbalik, tidak menguntungkan. Tepat saat Spencer berada di ambang kekalahan, Hawk tiba-tiba muncul dengan mobilnya. Tanpa ragu, Hawk menabrak para penyerang tersebut dan segera membawa Spencer kabur dari tempat itu, menyelamatkan dari maut yang nyaris merenggut nyawanya. Man, you get beat up a lot. You just stop. I'm just saying. Menyadari bahwa nyawa mereka semua kini berada dalam bahaya, Spencer mengambil langkah cepat. Ia membawa Henry untuk menemui Davis, mantan kekasihnya. Dengan tujuan mengamankan Henry untuk sementara waktu, bagi Spencer ini adalah salah satu cara agar
orang-orang terdekatnya tetap aman di tengah ancaman yang semakin nyata. I feel so much better now. So I'm just gonna go. Di tempat lain, istri Terry dibuat panik saat mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan, seolah telah digeledah secara paksa. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi Spencer dan memintanya segera datang. Dari situ terungkap bahwa rumahnya tersebut telah didatangi oleh polisi-polisi korup bersama anak buah Charlie. Tujuan mereka jelas, mencari dan menghilangkan barang bukti berupa alat penyedak serta rekaman yang sebelumnya dikumpulkan oleh mendiang Terry. What? Why are you doing this? Dengan penuh kepercayaan, ia menyerahkan barang tersebut kepada Spencer. Baginya, Spencer berbeda dari polisi-polisi korup dan jaringan mafia seperti Charlie. Ia percaya Spencer adalah salah satu orang yang benar-benar ingin mengungkap kebenaran dan menuntaskan semua ini. There's someplace you can stay. No. Dalam perjalanan pulang, Spencer dan Hawk memutar rekaman yang diberikan istri Terry. Dari rekaman itu terdengar percakapan antara Terry dan Boylan yang perlahan membuka seluruh kebusukan para polisi korup termasuk Driscoll. Di sana Boylan secara terang-terangan mengakui keterlibatan dalam berbagai kejahatan dan mendesak Terry untuk segera menyerahkan semua bukti yang ada kepada agen FBI. Rekaman ini menjadi kunci penting yang bisa menjatuhkan seluruh jaringan yang selama ini tersembunyi di balik seragam. Karena takut kebusukan mereka terbongkar, Driscoll bersama rekan-rekannya akhirnya mengambil langkah yang kejam. Mereka membunuh Boylan demi menutup mulutnya, lalu merekayasa kejadian seolah-olah Terry adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cara itu mereka berharap semua kesalahan tertuju kepada Terry, sementara para polisi korup tetap bersih dan bebas dari kecurigaan. Setelah mengetahui kebenaran di balik semua kejadian, Spencer tak membuang waktu dan langsung menemui Driscoll. Namun bukannya mengelak, Driscoll justru melontarkan ancaman. Ia memperingati Spencer agar tidak ikut campur seperti wanita yang sebelumnya telah ia bunuh. Get the fuck out of here. You always were a hardhead. Setelah pertemuan dengan Driscoll, Spencer mencoba mencari jalan dengan menemui pihak FBI. Ia berharap rekaman dan bukti yang dimilikinya bisa membukakan kerjasama. Namun harapan itu pupus. Para agen FBI menolak terlibat dengan alasan bahwa jika kejahatan para polisi korup terbongkar, dampaknya juga akan menyeret ke institut mereka sendiri. Penolakan itu membuat Spencer sadar bahwa kebenaran ini harus benar-benar diperjuangkan tanpa perlindungan siapapun. We're the FBI. You push us, we will make... You want to help that cop's family, Spencer? Tanpa punya pilihan lain, Spencer akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan semuanya seorang diri. Ia mengumpulkan seluruh rekaman dan informasi penting yang telah ia dapatkan selama penyelidikan. Dengan bukti itu di tangannya, Spencer langsung menemui Charlie dan memaksanya untuk mengungkapkan serta menyerahkan bukti keterlibatan para polisi korup. Tell me what I want to know? Down the pipe! It's hidden in the refrigeration tank! Setelah berhasil mendapatkan apa yang ia butuhkan, Spencer bekerja sama dengan Hawk untuk menghentikan sebuah mobil van yang mencurigakan. Saat kendaraan itu diperiksa, terbukti bahwa di dalamnya tersimpan berbagai barang bukti penting, termasuk barang-barang ilegal yang selama ini menjadi kunci kejahatan jaringan tersebut. Temuan ini memperkuat posisi Spencer dalam upaya membongkar semuanya hingga tuntas. Whose van is that? Wonderland. Hal yang tak terduga terjadi di saat Spencer dan Hawk di jalan. Ia datang ke rumah Davis dan ingin menemui Henry. Ternyata Henry sudah tidak ada dan diculik oleh Driscoll bersama polisi korup yang lainnya. Lokasi yang berhasil didapatkan dari Driscoll, Spencer bersama yang lainnya segera bergerak untuk menyelamatkan Henry. Saat tiba di tempat tujuan, situasi sudah memanas. Pasukan Driscoll telah bersiaga, lengkap dengan senjata api. Polisi-polisi korup dan Charlie pun sudah berada di sana, seolah siap menghadapi apapun yang terjadi. Pertemuan ini bukan lagi soal penyelidikan, melainkan penentuan akhir. I will gag you, old timer. Namun tepat sebelum situasi pecah, sebuah mobil tiba-tiba mendekati ke lokasi. Dari dalamnya keluar sosok yang tidak terduga, yaitu mantan kekasih Spencer, yaitu Davis. Kehadirannya jelas bukan sebuah kebetulan tanpa ada yang tahu rencana sebenarnya. What the fuck? Di luar dugaan rencana yang telah disusun ternyata berjalan mulus. Truk yang datang tepat waktu berhasil memecah konsentrasi dan memisahkan barisan polisi korup dan anak buah Charlie.
Spencer berusaha mengejar Driscoll, namun langkahnya terhenti ketika ia justru terjebak dan dikepung oleh para pembunuh dari berbagai arah. Tepat saat situasi semakin berbahaya, Hawk datang memberikan bantuan. Dengan kemampuan tinjunya dan postur tubuhnya yang besar, Hawk berhasil melumpuhkan satu persatu penyerang, membukakan jalan Spencer untuk terus melanjutkan pengejaran kepada si Driscoll. Pada akhirnya Spencer berhasil memujukkan Driscoll. Ia sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk mengakhiri semuanya dengan satu tembakan, namun Spencer memilih jalan lain. Berbekal kepercayaan diri dari latihan tinju yang selama ia jalani, ia justru melepaskan senjatanya. Spencer menantang Driscoll bertarung secara langsung, memilih menyelesaikan konflik ini dengan adu fisik, sebuah duel 1 lawan 1, layaknya seorang pria. Because you're weak. Spencer sebenarnya tidak berniat untuk menghabisi Driscoll. Tujuannya sejak awal bukan balas dendam, melainkan kebenaran. Ia ingin Driscoll mengakui seluruh kejahatannya dan membuktikan kepada publik bahwa sosok selama ini yang berlindung di bawah seragam Driscoll dan para polisi korup lainnya adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Berkat perjuangan Spencer dan rekan-rekannya, kebenaran akhirnya terungkap. Terry terbukti sama sekali tidak bersalah dan seluruh tuduhan yang selama ini menimpanya pun gugur. Namanya baik akhirnya dipulihkan menutup rangkaian kasus panjang yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Pesan dan makna dari film Spencer Confidential adalah bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran dan keadilan harus tetap dilakukan meski harus melawan sistem yang korup, karena integritas dan tanggung jawab moral lebih penting daripada jabatan, kekuasaan, atau masa lalu seseorang.